Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, untuk hari ini Ibu akan mempresentasikan ya salah satu materi yang kalian harus memahaminya ya sebelum kita nanti masuk ke aplikasi pemrogramannya ya. Oke, Ibu buatkan file presentasi ya. Semoga ini bisa lebih bisa kalian pahami ya dengan poin-poin penting yang sudah Ibu jabarkan di sini. Oke, ya, ini covernya. Nah, ini untuk kompetensi inti ini Ibu mengharapkan kalian bisa memahami apa itu tipe data ya, apa itu variabel, konstanta, ya, operator, dan yang apa saja bagian atau jenis-jenis dari tipe data variabel konstanta tersebut ya. Oke, nah di sini apa saja yang harus kalian kuasai ya. Bagaimana caranya kalian untuk menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi ini ya, supaya bisa kalian tuangkan nanti ke dalam aplikasi ya. Terus bagaimana cara membuat kode programnya ya. Nanti juga Ibu akan ajarkan di pertemuan berikutnya bagaimana caranya kalian membuat kode program ya untuk tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Oke, indikator pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan penggunaan data dalam algoritma dan konsep algoritma pemrograman. Ya, pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai algoritma ya. Nah, kalian pasti sudah memahami sekarang algoritma itu apa, ya kan? Terus yang kedua, bagaimana cara kalian menyebutkan penggunaan data ya dalam algoritma dan konsep algoritma pemrograman. Lalu yang ketiga, yaitu menentukan penggunaan data dalam algoritma dan konsep algoritma pemrograman. Nah, di presentasi ini ya ada beberapa poin penting yang ingin Ibu bahas. Yang pertama itu ada tipe data, ada variabel, konstanta, ekspresi, dan operator. Nah, pengertian tentang tipe data. Apa sih tipe data ya? Tipe data itu ya biasanya itu digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Ya, umumnya ya aplikasi pemrograman ini biasanya dia sudah menyediakan tipe-tipe data sederhana ya. Ada juga tipe data yang terstruktur. Nah, biasanya dari beberapa bahasa pemrograman itu dia mempunyai sintaks atau penamaan yang berbeda-beda. Nah, maka itu kalian harus mengetahui ya. Kalau misalnya aplikasi pemrograman ini seperti ini, kalau aplikasi pemrograman ini seperti itu gitu ya. Kalian harus mengetahui. Tapi rata-rata ya masing-masing bahasa pemrograman itu hampir mirip ya, tidak terlalu jauh berbeda. Nah, dua jenis tipe data dalam bahasa Pascal. Nah, tipe data sederhana ya. Jadi ada dua tipe data sederhana dan juga tipe data terstruktur. Tipe data sederhana itu apa aja ya? Yang pertama itu adalah bilangan bulat atau integer ya. Tipe data ini biasanya itu berupa angka ya, tidak ada pecahan desimal atau pecahan atau koma-komaan ya. Lalu bilangan real atau bilangan biasa, yaitu bilangan yang bisa memiliki titik desimal atau pecahan ya. Tapi tipe data ini bisa dilakukan proses aritmatik ya untuk memproses angka atau koma tadi. Lalu ada boolean. Boolean ini adalah tipe data yang hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu true or false, benar atau salah, atau 1 dan 0 gitu ya. Lalu karakter adalah data tunggal yang mewakili semua huruf ya, bisa tanda baca, bisa simbol, pokoknya dia hanya satu huruf ya. Biasanya itu kalau di Pascal itu dia menggunakan tanda kutip 1 ya, A ya, B gitu ya.
atau bisa juga angka gitu. Pokoknya cuman ada satu karakter. Lalu string. String itu tipe data bentukan yang merupakan deretan karakter ya, yang membentuk satu kata. Biasanya tuh diapit oleh tanda kutip ya, 2 tanda kutip ya. Tipe data terstruktur yaitu array ya, atau tipe terstruktur yang mempunyai komponen dan dalam jumlah yang tetap ya. Setiap komponen mempunyai tipe data yang sama. Nanti ada juga record ya, record itu hampir sama dengan array, tapi yang membedakannya itu kalau array itu kan tipe datanya itu sama ya, kalau record itu tipe datanya berbeda-beda. Ada lagi set ya, nanti ada kumpulan objek yang mempunyai tipe data yang sama ya, dan urutan penulisannya itu tidak diperhatikan. Nah, terakhir ada file atau kumpulan sejumlah komponen yang bertipe data sama yang jumlahnya tidak tertentu ya, biasanya itu tersimpan dalam media penyimpanan luar. Nah, lalu pengertian variabel ya. Apa itu variabel? Variabel itu adalah identifier ya, yang berisi data yang dapat berubah-ubah nilainya ya. Nah, ini kata kuncinya adalah datanya itu ya, atau nilainya itu bisa berubah-ubah di dalam program, tergantung sintak dari programnya gitu ya. Jadi sesuatu yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai, di mana nilainya ini bisa disimpan lalu bisa juga diubah ya, bisa berubah. Nah, jenis variabel itu apa aja ya? Ada boolean, ada integer, ada real ya, ada juga karakter ya, string, pointer, ordinal. Lalu apa itu konstanta? Nah, ini ya bedanya ya. Kalau konstanta itu variabel yang nilainya bersifat tetap atau tidak bisa diubah. Jadi ya, konstanta itu bedanya sama variabel yaitu pada nilai yang disimpan ya. Kalau variabel itu kan bisa berubah-ubah ya. Nah, kalau konstanta itu tetap ya, sifatnya tetap. Jenis konstanta itu ya, yang pertama ada konstanta integer. Ya, ada konstanta floating point, konstanta string, dan yang terakhir konstanta karakter. Ya, nanti ini bisa kalian coba ya, nanti kalau sudah masuk ke pemrogramannya kalian akan lebih memahami apa itu jenis-jenis konstanta. Lalu tentang ekspresi ya. Nah, ekspresi itu adalah transformasi nilai ya menjadi keluaran yang dilakukan oleh perhitungan atau komputasi.